Dialah satu-satunya penolong yang tiada bandingan. Shalom, mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan kepada kita. Kita berdoa. Esrenu beshem Adonai Hoshem Samayim wa Arech. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, junjungan kami yang agung, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana di tengah pandemi, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kami. Pemeliharaanmu begitu sempurna atas kami. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah lewat firman-Mu yang Engkau sampaikan, lewat hamba-Mu, Engkau pakai firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami. Kami boleh mengerti rahasia firman-Mu, sehingga dalam hidup ini kami selalu memperoleh kepastian daripada Tuhan. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua yang terlibat di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pasal yang kita baca ini, kalau dalam aliran Kristen yang lain, masuk dalam kitab Yesaya kedua atau Deutero Yesaya. Tapi bagi kita semua masuk dalam satu pasal. Pasal ini mengandung unsur bahasa sastra yang tinggi, yang umumnya dipakai di Timur Tengah kuno, kemudian melebur dan digunakan dalam pemberitaan para nabi-nabi, termasuk Nabi Yesaya. Tema inti dari pasal ini yang tergolong dalam Yesaya, yang oleh aliran Kristen lain masuk dalam kitab kedua atau jilid 2, adalah perhambaan sudah selesai atas pembebasan yang tidak terduga, di mana memang tidak pernah disangka oleh orang Israel bahwa cara dan jalan Tuhan sering tidak terduga. Amin. Sekaligus menyatakan bahwa dialah satu-satunya. Dialah satu-satunya penolong yang tiada bandingannya. Baik bagi
nenek moyang orang Israel, maupun kemudian di zaman orang Israel di zaman Yesaya, bahkan sampai kepada kita di zaman kekinian, di mana sejak awal mula Tuhan sudah merencanakan suatu umat pilihan baginya, membentuk Israel sejak dalam kandungan, seperti dalam pasal 44 ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Itu sebabnya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dengan caranya Dia mampu menolong dan melepaskan kita dengan cara yang tidak pernah terpikirkan. Dan bukankah pandemi membuat kita letih lesu? Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan punya banyak cara, melebihi dari apa yang kita pikirkan. Sebab Dia berkata, Ani Adonai Wein Ot. Ani, akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Dalam Yesaya 45 ayat 5. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tak ada ilah selain aku. Dabar Elohe, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 44 ayat 6. Sehingga sesungguhnya inilah yang ingin ditekankan oleh Yesaya dalam kitab secara keseluruhan, bahwa tidak ada penolong yang lain yang disembah kecuali hanya Dia. Anihu, akulah Dia. Yang kemudian sebagai umat Israel, sebagai orang percaya berkata, Wehu ho we. Dia yang ada. Pasal yang kita baca adalah penggalan yang sesungguhnya nanti kita baca secara utuh dari ayat 12 sampai ayat 26. Di mana mengandung pengertian bahwa tidak ada kekuatan yang lain yang lebih berkuasa untuk menjadikan sesuatu, melainkan Dialah yang menciptakan alam semesta lewat firman-Nya, lewat Roh-Nya. Semua yang diciptakan dalam jagat raya termasuk bangsa-bangsa tidak ada artinya bagi Dia. Dengan mudah Dia melenyapkan, dengan mudah Dia mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bahkan dikatakan di sana Dia tidak membutuhkan nasihat dan pengetahuan manusia yang tidak ada apa-apanya di hadapan Dia. Itu sebabnya hikmat-Nya ada padanya, seperti dalam ayat 13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai nasihat? Siapa? Siapa yang dapat? Sehingga roh Tuhan, Ruah Eloha, oleh Paulus disejajarkan dengan hikmat Tuhan dalam Roma 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Sophia to Theo, Roh Allah. Siapa Dia? Siapa hikmat Tuhan itu? Sebagaimana dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Mari kita lihat di sana, kita baca di sana. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah Hokma Adonai, Sophia to Theo. Sehingga saya membahasakan seperti ini. Tidak ada yang ada selain Allah. Tidak ada. Yang Maha ada bersama dengan firman-Nya, bersama dengan Roh-Nya, satu di dalam kekekalan, satu di dalam keesaannya. Karena itu
ketika Yesaya menuliskan ini, ada kata kalimat yang begitu tegas terhadap umat Israel kala itu. Sebagaimana di dalam ayat 27. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, hai Israel? Mengapa engkau berkata demikian? Yesaya mengulangi ini. Kalimat yang mungkin bahasa sekarang itu gregetan. Mungkin ada kejengkelan Yesaya terhadap orang Israel yang ada dalam keputusasaan. Dia mengulangi lagi pikiran perkataan orang Israel kepada Allah. Mengapa engkau berkata begitu? Apa yang dikatakan? Apa yang diucapkan orang Israel? Orang Israel berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Derek katar Adonai. Hidupku tersembunyi. Kata derek itu lebih berbicara tentang perjalanan. Dia tidak menggunakan kata haya, tapi derek perjalanan. Kehidupan. Seolah-olah orang Israel ingin berkata bahwa Allah sedang menutup jalan. Allah sedang membiarkan mereka. Bahkan dikatakan di sana tersembunyi. Kata dereh itu tersembunyi, itu menutup, seolah-olah Tuhan menutup. Jangan kita berpikir demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita menghadapi pandemi yang luar biasa, yang seolah-olah tidak jalan, jangan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Jangan kita pernah berpikir bahwa seolah-olah Tuhan menutup jalan, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Mereka menganggap Allah itu lupa sehingga mereka berkata, dan hakku mispat. Kata mispat itu hukum. Tidak memperhatikan Allahku, Abar Elohim. Seolah-olah Tuhan itu menutup jalan. Seolah-olah Tuhan menghukum orang Israel. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, pandemi yang terjadi, semua sepengetahuan Tuhan. Tapi saya banyak penafsiran tentang itu. Tapi saya ingin lebih mengatakan bahwa Tuhan sedang memperbaiki hidup kita. Tuhan sedang memperhatikan kita. Saya tidak berpikir Tuhan menghukum kita. Tidak. Saya berpikir bahwa kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan tetap dinyatakan di tengah-tengah kita. Itu sebabnya mari kita lihat di sana. Memang Tuhan itu manusia, berkata hari ini, besok dia ingkar, dan begitu gampangnya dia berkata, oh saya lupa dan sebagainya. Kata-kata ini sangat membuat Yesaya menjadi jengkel dengan orang Israel yang seolah-olah meragukan Tuhan yang mulia dan maha agung. Jangan kita remehkan Tuhan. Sekalipun kita habis akal untuk berpikir saat ini, Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Itu sebabnya Yesaya menyadarkan orang Israel dengan kalimat yang begitu tegas. Dia katakan dalam ayat 28, lo hatta yadal. Lo itu tidak, lah dalam bahasa Arab. Tidakkah engkau tahu? Saya bisa bayangkan bagaimana ketika Yesaya dengan gemesnya, Yesaya dengan jengkelnya. Tidakkah engkau tahu lo hatta yada? Tidakkah engkau tahu Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang kita. Dia berjanji kepada Abraham. Dia berjanji kepada Ishak. Dia berjanji kepada Yakub. Aku akan memelihara umatku. Lo hatta syama. Tidakkah Syama mendengar? Tidakkah engkau mendengar, hai orang Israel, hai orang percaya? Tidakkah engkau mendengar?
Padahal orang Israel sudah mengalami banyak pergumulan. Ada contoh-contoh di depan mata yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menolong lewat Musa, dikeluarkan umatnya, banyak keajaiban, banyak mujizat, kuasa Tuhan dinyatakan, luar biasa. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah membatalkan janjinya? Bahkan dia katakan di sana, Adonai El Olam, Tuhan ialah yang kekal. Orang Israel banyak melihat, pasti sudah diceritakan dari turun temurun. Abraham ceritakan kepada Ishak, ceritakan kepada Yakub, Yakub ceritakan kepada 12 anak-anaknya. Sehingga sampai kepada zaman Yesaya, cerita itu terus berkembang. Bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Tuhan tidak biarkan, bahkan Tuhan beri makanan yang turun dari sorga, mana itu. Mari kita renungkan. Jangan kita melihat pandemi yang 2 tahun ini seolah-olah menghapus kebaikan Tuhan. Yang sejak kita ada dalam kandungan, Dia pelihara sampai saat ini. Bagaimana mungkin Allah yang kekal? Adonai El Olam, kata Yesaya. Bagaimana mungkin Allah yang kekal? Tuhan yang kekal itu keluar dari mulutnya janji yang tidak kekal. Tidak mungkin. Allah yang kekal pasti perkataannya kekal. Allah yang berjanji pasti Dia menggenapi. Percayalah, sekalipun tidak ada satu manusia di muka bumi yang bisa memastikan kapan pandemi ini selesai. Tapi kita percaya firman Tuhan berkata, segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Yang terpenting kita tidak pernah menyerah dan kita tetap memegang janji Tuhan. Ya, dunia saja Dia ciptakan hanya dengan sebuah perkataan. Wayomer Elohim, berfirmanlah Allah, jadi. Masakan Dia tidak mampu memelihara yang sudah ada? Dan bukankah Dialah yang memberikan pertolongan kepada kita ketika ada dalam pembuangan, kata Yesaya kepada umat Allah ketika itu, dengan memberi kepada kita kekuatan. Seperti ayat 29. Dia memberi kekuatan. El Natan Kowah. Allah memberikan kekuatan. Allah memberikan kemampuan. Yesaya tegas sampaikan gitu. Marilah, kalimat ini tidak hanya untuk orang Israel kala itu. Tapi untuk kita di tengah-tengah kita sedang menghadapi badai persoalan yang tidak kunjung mereda. Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan kemampuan, Dia beri kuasa. Dia menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Mari kita renungkan. Kita seringkali melupakan apa yang Tuhan sudah buat. Kita cepat sekali melupakan. Padahal kita pun mengalami, bukan hanya orang Israel yang dituliskan dalam kitab Yesaya, kita pun banyak sekali. Tapi kita cepat lupa. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita berdoa, kita sungguh-sungguh. Tuhan beri jalan, Tuhan menolong, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Tapi ketika kita mulai menjalani hari-hari sepertinya adem saja, biasa-biasa saja. Dan kemudian ada sesuatu yang terjadi di depan kita. Kita lupa. Kita terpaku dengan persoalan yang ada di depan mata. Tanpa ingat begitu banyak peristiwa di belakang yang terjadi. Bahkan mampu dan sanggup menghancurkan hidup kita. Tapi Tuhan bela. Tuhan beri pertolongan. Bagaimana mungkin Dia tolong hari kemarin, Dia tidak tolong hari ini dan hari depan. Tuhan tidak pernah berubah.
Mari kita renungkan itu. Memang jujur saja, apa yang terjadi saat ini memang betul-betul membuat kita putus asa. Tapi kita mau melihat bagaimana Tuhan tolong hari kemarin, Tuhan tolong hari ini dan hari esok. Bahkan dia katakan di sana, sebaliknya, sekalipun musuh-musuh kita kuat, kata Yeremia. Sebagaimana dalam ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Artinya berbicara lawannya di dalam pembuangan musuh mereka yang hebat-hebat, yang terlatih, yang siap berperang, yang kuat-kuat. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Dengan kuasa Tuhan, Tuhan mampu membuat mereka yang kuat menjadi tidak berdaya. Sebaliknya, kita yang lemah, dengan kemurahan dan pertolongan Tuhan kita diberikan kekuatan. Yang terlatih, sehingga Yeremia bilang, taruna muda, berarti ada kekuatan di sana. Mereka orang-orang yang terlatih, dengan perlengkapan perang yang hebat. Tetapi itu tidak berarti dapat menggagalkan pertolongan Allah turun atas umat Israel. Sebaliknya, musuh yang kuat, musuh yang hebat, apalah musuh itu dalam hidup yang kita sedang hadapi. Pasukan yang perkasa, mungkin seolah-olah dengan apa yang terjadi kita pun putus asa, seolah-olah tidak mungkin ada pemulihan. Tapi Tuhan sanggup. Tuhan mampu melampaui apa yang kita pikirkan. Dia sanggup menghalau semua itu. Demikian bagi kita. Hal yang sama Allah pasti lakukan. Tepat waktunya pertolongan Tuhan itu turun atas hidup kita, atas rumah tangga kita, atas usaha kita, atas pekerjaan, atas masa depan kita. Itu sebabnya bersandar pada Tuhan, bergantung pada Dia, berseru kepada Dia. Dia pasti menolong karena Dia Allah yang setia dengan janjinya. Satu ketika kami diundang oleh sudah almarhum Pak Bupati Poso. Dan kita tahu kala itu kurang lebih tahun-tahun 2014. Ya, walaupun sepertinya sudah aman, tapi tetap aja suka muncul letupan-letupan yang membuat juga orang agak khawatir. Dan kami bersamaan, ada satu tim, ada hamba Tuhan. Dan ketika kami sampai di Poso, kami dikasih tinggal di samping masjid utama lah, Masjid Raya lah Agung. Saya bilang, karena kami sering bangun dan berdoa, kebetulan salah satu panitia yang bawa kami juga dia Muslim. Oke lah, akhirnya dihubungilah ke Pak Sekda kala itu untuk kami pindah ke lokasi. Dan ketika kami pindah cukup jauh jaraknya. Gelap gulita. Di kendaraan yang sebelah tim kami, hamba Tuhan juga. Tinggal dikit-dikit telepon. Jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat. Saya rasa geli juga gitu ya. Semestinya kita di dalam Tuhan ya tenang sajalah. Tapi itulah manusia. Memang tidak jaminan. Tidak jaminan. Satu ketika saya diundang di pondok dan ada hamba Tuhan ikut. Padahal dia kalau khotbah mimbar tidak cukup. Dia lari sana jalan sini. Waktu pas di pondok pesantren maksudnya. Saya mau ke toilet. Waktu saya berjalan ke toilet, cukup jauh dari pondok, ya gitulah. Pondok itu punya lokasi. Ada kaki langkah. Saya jalan cepat, dia jalan cepat.
Saya pelan, dia pelan. Saya pikir apakah malaikat Tuhan yang menjaga. Ya senang juga lah. Sudah mau dekat toilet, saya lihat ke belakang. Ternyata 2 pendeta itu ada ikut di belakang. Saya kaget. Loh Pak Pendeta, kenapa? Saya mau ikut Abuna katanya. Loh saya mau ke toilet, Pak Pendeta mau buang air kecil. Oh enggak apa-apa, saya ikut saja. Padahal mereka dari suku yang pemberani, gagah perkasa. Sesudah itu pas balik saya mulai ketawa. Memang tidak jaminan. Tidak jaminan serta-merta kita langsung kuat, kita langsung berani. Tapi itulah kisahnya. Ketika pulang dari pondok, tanpa diatur mereka berdua nafasnya langsung bersamaan. Seperti habis lari jarak jauh. Dia sudah berpikir terlalu jauh, penuh dengan rasa takut. Jangan. Dia berjanji dia akan menyertai. Makanya ada Immanuel. Im itu menyertai, anahnu. Kita, kamu. El itu Allah. Allah menyertai kita. Allah memperhatikan dan memperdulikan kita. Dia tidak mungkin dia tidak tepati janjinya. Sehingga ayat 31 akan mengakhiri pembacaan firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kafa Adonai. Orang yang menantikan, kafa, menunggu waktu Tuhan, menantikan, mengharapkan, sungguh-sungguh mengharapkan. Orang yang sungguh-sungguh mengharapkan, menantikan Tuhan, menunggu waktu Tuhan. Ya saya bilang mendapat kekuatan baru. Amin. Puji Tuhan. Mari kita yang menantikan Tuhan. Bukan menantikan Tuhan belum datang, bukan itu maksudnya. Tapi kita sedang selalu rindu, merindukan Tuhan. Hari lepas hari kita rindu kepada Tuhan. Sering saya katakan ke gereja itu bukan tujuan. Bukan. Ke gereja itu bukan tujuan. Kita beribadah bukan tujuan. Dengar firman Tuhan bukan tujuan. Kita rindu. Beribadah itu kerinduan. Dia perlu kerinduan. Supaya waktu dia datang, dia tidak sia-sia. Karena ada rindu. Terobati. Kalau hanya tujuan, kalau sudah sampai kepada tujuan, ya sudah. Selesai. Tidak. Kita baca firman Tuhan karena kita rindu. Kita ke gereja karena kita rindu. Kita beribadah karena kita rindu. Kita rindu menantikan Tuhan. Kafa Adonai. Waktu Tuhan. Menantikan. Maka jelas sekali ada kekuatan baru. Kita diberi energi ekstra yang Tuhan sediakan supaya kita tidak mudah menyerah. Dan akhirnya menjadi gagal. Menjadi orang yang gagal dalam hidup ini. Yang kedua. Kafa Adonai artinya. Selalu ada ekstra semangat yang Allah sediakan. Yang Allah berikan supaya kita terus berjuang di tengah-tengah hidup. Sekalipun pandemi. Sekalipun tantangan berat. Sekalipun masalah besar. Dan kita tidak menjadi kalah. Karena ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Itu sebab Allah punya keinginan, maksud dan tujuan dalam hidup kita. Apa itu? Supaya kita boleh menjadi kuat di dalam Tuhan. Sebab seiring dengan masalah dan tantangan yang kita hadapi, dengan demikian kita akan melihat pertolongannya menolong kita. Tuhan memberkati. Allah yubarik lakum.
Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang oleh firman-Nya kami boleh diteguhkan di tengah-tengah badai yang kami sedang hadapi saat ini. Dan apapun persoalan pergumulan umat-Mu, Kafa Adonai, orang yang merindukan Tuhan, menantikan waktu Tuhan, menunggu dengan sungguh-sungguh. Ada kekuatan baru, ada jalan keluar, ada pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih Bapa. Roh Kudus meteraikan firman-Mu, karya-Mu dalam hidup kami. Sehingga hidup kami selalu bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.